Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlaila Sofia, mahasiswi dari PG PAUD non-reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana rancangan metode stimulasi fisik motorik untuk anak penderita gangguan mental untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi yang dibimbing oleh Bunda Nandini Huda Anggarasari MPSI Psikolog. Selamat menyimak. Pemaparan saya akan membahas tentang latar belakang, kemudian ada metode pembelajaran yang ketiga, ada teori, dan juga yang terakhir ada biaya dan juga agenda dari rencana pembelajaran ini. Baik, langsung pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Anak berkebutuhan khusus ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Salah satunya yaitu anak yang menderita gangguan mental. Nah, gangguan mental ini adalah keadaan yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang dapat menyebabkan perubahan pada proses pemikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktivitas seharian dengan baik. Nah, gangguan mental ini memang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan beberapa masalah dalam keberfungsian sosial, seperti tidak dapat bekerja sama dengan orang lain atau menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kemudian untuk observasi yang saya lakukan observasi terhadap anak ABK, yaitu pada anak gangguan mental yang berada di SLB Budi Bakti 1 Kawali, yaitu pada anak yang mengalami Down syndrome. Anak yang saya observasi ini terdapat beberapa anak yang mengalami Down syndrome, dan ada salah satu anak yang cukup unik. Subjek ini merupakan salah satu penderita Down syndrome yang paling kooperatif. Dia dapat memahami perkataan guru pendampingnya dan merespon dengan kemampuannya. Kadang dengan anggukan atau gelengan juga bahasa 1-2 kata. Gerak tubuh yang saya observasi ini juga cukup baik. Bahkan dia dapat diajak untuk bermain bola basket, dan cara melemparnya juga sudah cukup baik. Selain melempar tangkap bola, Ananda juga dapat melakukan kegiatan kolase, dan Anda cukup sabar dalam melemparkan satu persatu bagian kertasnya. Koordinasi tangan dan juga matanya cukup baik jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Beberapa anak yang lain terobservasi kesulitan saat melempar dan menangkap bola, kesulitan melakukan aktivitas yang melibatkan fisik lainnya. Hal ini membuat perbedaan kemampuan fisik motorik yang juga mempengaruhi aspek perkembangan lainnya, seperti aspek perkembangan kognitif yang cukup berbeda di antara mereka. Karena di antara perkembangan fisik yang sangat penting selama masa anak-anak ialah perkembangan otak dan sistem saraf yang berkelanjutan.
Menurut Delphi, anak dengan gangguan perkembangan mempunyai kelemahan pada keterampilan motorik kasar maupun halus, sistem imunitas, serta koordinasi gerak tubuh. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Saptadi, Kartiko, dan Tuasikal pada tahun 2021. Mereka memaparkan anak-anak Down syndrome digolongkan sebagai orang yang lemah atau secara normal fisiknya kurang mampu, sehingga proses pembelajarannya harus dirancang dengan baik agar mereka dapat terlibat secara aktif dan mencapai hasil yang lebih optimal. Di antara karakteristik anak gangguan mental adalah hiperaktif, memiliki perubahan di sekolah, misalkan nilainya yang buruk atau keluhan sakit pada tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada kehilangan minat dalam kegiatan. Yang keempat, makan dan olahraga, makannya terlalu banyak atau tidak terlalu banyak olahraga. Kemudian peningkatan perubahan suasana hati, terkadang sering lesu, terkadang mudah marah. Kemudian ada sering histeris, menangis, berteriak tanpa ada penyebab yang jelas, perasaan tidak berharga, sering merasa cemas dan takut, dan juga terkadang menghancurkan properti dan suka menyakiti hewan. Itu adalah salah satu ciri-cirinya. Kemudian terdapat sebuah penelitian yang lain yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas PJOK terhadap anak ABK, terutama anak Down syndrome. Ditemukan beberapa peserta pada penelitian tersebut tidak mampu melempar bola tepat pada sasarannya, sehingga terkesan bahwa dampak PJOK ini kurang mampu membawa efek atau hasil yang dominan terhadap fokus koordinasi antara lemparan bola dengan sasaran yang dituju. Stimulasi untuk kemampuan motorik kasar yang melibatkan otot besar maupun otot halus yang melibatkan otot kecil diperlukan. Penelitian tersebut melakukan intervensi berupa pelatihan melempar bola dapat meningkatkan kemampuan fokus dan motorik kasar pada anak Down syndrome. Itu terdapat juga beberapa penelitian lain menggunakan permainan lokomotor seperti pada permainan engklek. Kemudian selain itu ada permainan bocce juga. Ini salah satu model permainan yang digunakan untuk mensimulasi anak Down syndrome. Selain itu, kita juga perlu menstimulus motorik halus yang dapat diberikan dengan menggunakan permainan puzzle yang dapat memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan, koordinasi kecepatan tangan, dan juga mata. Penelitian menunjukkan terdapat perubahan setelah anak-anak dan sindrom ini mendapatkan stimulus menggunakan permainan puzzle ini. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, stimulus fisik motorik pada anak dan khusus seperti anak Down syndrome sangatlah penting dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya di masa yang akan datang. Bagian yang kedua yaitu teori. Simulasi menjadi sesuatu yang penting dan dibutuhkan anak, namun dalam memberikan simulasi perlu memperhatikan waktu dan tempat yang tepat pada saat anak siap dan sensitif untuk memperoleh stimulasi. Kita mulai masuk ke beberapa teori. Yang pertama ada teori tabula rasa dari John Locke. Pentingnya pengaruh pengalaman dan lingkungan sekitar pada perkembangan anak. Karena menurut John Locke, setiap anak itu terlahir dalam keadaan bersih dan lingkunganlah akan membentuknya seperti apa. Kemudian Locke, hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik yaitu kesiapan belajar, kesempatan belajar, kesempatan berpraktek, model yang baik dan bimbingan dan juga motivasi. Kemudian menurut Hamid, anak berkebutuhan khusus berbagai terapi juga bisa diberikan sesuai dengan tahap perkembangan anak, seperti terapi bermain, terapi kelompok, terapi lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran, di sini ada beberapa metode yang sudah ditemukan untuk menstimulus anak Down syndrome pada fisik dan motoriknya. Seperti yang pertama, Ball's Melody. Ball's Melody ini merupakan media berbentuk bulat yang dibuat lebih dari satu dan berbagai ukuran, warna, dan juga bahan tekstur luar, serta cara memainkannya berbeda satu dengan lainnya. Ketika Ball's Melody ini dimainkan, maka Ball's Melody akan mengeluarkan bunyi atau nada. Kemudian yang kedua ada parallel play. Parallel play adalah permainan bersifat aktif secara mandiri, namun dalam satu kelompok dengan harapan kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas mandiri.
dalam kelompok tersebut dapat terlatih dengan baik. Salah satu model praktik adalah menganyam kertas. Kemudian yang ketiga ada terapi. Terapi ini ada dua, terapi kelompok terapeutik dan juga terapi okupasi. TKT atau terapi kelompok terapeutik menurut Towson pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa terapi TKT ini mengajarkan cara yang efektif untuk mengatasi situasi atau krisis perkembangan. Dan menurut Stuart dan juga Laria, terapi kelompok terapeutik dapat membantu anak usia sekolah dalam memenuhi kebutuhannya atau tugas perkembangan secara positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi TKT ini berpengaruh pada kemampuan psikomotor dan juga perkembangan industri anak usia sekolah. Kemudian yang kedua ada terapi okupasi. Menurut Hidayat Erwansyah dan Lestari pada tahun 2021, mereka menjelaskan bahwa terapi okupasi kognitif menggunakan berbagai gerakan yang mudah diikuti oleh anak serta dapat mengoptimalkan kerja otak. Salah satunya itu dengan adanya senam otak. Nah, berdasarkan beberapa pemaparan sebelumnya, beberapa metode pembelajaran di atas, dapat sebuah kegiatan serupa yang dapat menstimulus perkembangan fisik motorik bagi anak gangguan mental, yaitu writing paper. Ini yang saya ajukan. Jadi writing paper ini merupakan kegiatan melatih fisik motorik dengan cara meremas-remas kertas bekas hingga hancur. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kekuatan otot anak sehingga anak dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan fisik motorik lainnya dengan baik. Yang keempat yaitu biaya dan juga agenda. Untuk pembiayaan, karena memang menggunakan barang bekas yaitu kertas bekas, maka barang yang dibutuhkan berupa kertas bekas atau kertas koran dengan harga sekitar 12.000. Untuk agenda yang direncanakan yaitu setiap 2 kali dalam 1 pekan. Demikianlah pemaparan dari rencana metode pembelajaran untuk menstimulus fisik motorik pada anak gangguan mental yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.